Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Firman Tuhan demikian: layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu melayani gereja. Ketika saya berbicara mengenai pelayanan, apa yang saudara pikirkan? Mungkin ada di antara kita berpikir bahwa pelayanan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu seperti hamba Tuhan, majelis, pengurus, bukan untuk jemaat biasa. Saudara, surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen pendatang di daerah Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka bukanlah orang-orang yang dikhususkan melayani seperti rasul, tetapi mereka adalah jemaat biasa atau jemaat awam. Rasul Petrus menasihati mereka dimanapun mereka berada. Mereka harus melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 10a dikatakan, hendaklah engkau saling melayani satu dengan yang lain. Artinya setiap orang percaya tidak hanya meminta untuk dilayani, tetapi harus melayani orang lain juga. Melayani harus menjadi gaya hidup dimanapun orang Kristen berada. Karena melayani merupakan satu tindakan iman. Karena dengan melayani kita dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, hal yang kedua, Petrus menasihati orang percaya untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan baginya. Saudara, tidak ada satupun di antara orang percaya Tuhan tidak dianugerahkan karunia rohani oleh Tuhan. Setiap orang percaya minimal ada satu karunia rohani yang Tuhan berikan. Tetapi terkadang kita tidak tahu karunia kita, atau kita tidak mau mengembangkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita tidak tahu karunia kita, maka kita tidak dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Karena itu Rasul Petrus mengatakan, kalau ada orang diberi karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, hendaklah dia menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang diberi karunia untuk melayani, hendaklah ia melakukan sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya diberi Tuhan karunia yang berbeda-beda, dengan tujuan yaitu membangun tubuh Kristus, membangun gereja Tuhan. Tidak ada karunia rohani yang berdiri sendiri. Karena itu setiap orang dalam gereja diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan, agar kita sama-sama membangun tubuh Kristus. Hal yang ketiga, pelayanan kepada Tuhan harus dibarengi dengan motivasi yang benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11b. Rasul Petrus mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pelayanan yang dilakukan oleh orang percaya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Karena dalam pelayanan kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu apapun yang kita lakukan, semuanya harus kita kembalikan untuk meninggikan, untuk memuliakan Tuhan. Saudara, gereja hari ini membutuhkan orang-orang yang memiliki hati untuk melayani. Ada banyak pelayanan yang dapat kita lakukan di gereja. Marilah kita mengambil bagian dalam pelayanan sesuai karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita menjadi jemaat yang aktif melayani, karena itu keinginan hati Tuhan bagi semua orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin.